Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian teman yang nggak setuju nyelamati mayit, nggak setuju kirim donga untuk mayit, nggak setuju maca yasin untuk mayit, dikirain mereka itu persembahan untuk para arwah. Beliau wedhus sedekah berkat persembahan untuk para arwah. Jadi mirip-mirip animisme. Nah, saya perlu mengklarifikasi, semoga TV 9 menyiarkan, bukan persembahan untuk arwah. Kalau persembahan untuk arwah itu dari awal, mbelehnya pitik, mbelehnya kambing, sapi, ini atas nama para arwah, Nyi Roro Kidul dan macam-macam. Tapi misalnya saya kirim doa, mbelehnya itu bismillah. Nah, dibeleh atas nama Allah juga karena Allah, tidak atas nama arwah, sah sembelihan itu. Lalu dimasak, disedekahkan, juga tidak ada maksud pamer-pamer, tidak. Sedekahnya karena Allah, juga tidak mubadzir, dibuang-buang, tidak. Dimakan manusia. Barangkali sedekah itu diterima Allah, diridha Allah, mohon ya Allah, kiranya kau hadiahkan ganjaran dari amal yang panjenengan terima ini kepada mbah saya, bapak saya, ibu saya. Nah, ini bukan persembahan kepada bapak. Kalau persembahan kepada bapak, dari awal niatnya persembahan untuk bapak. Sembelihnya juga niat atas nama bapak. Lalu nyun sewu, sego-sego berkat-berkat itu enggak boleh dimakan anak cucu. Disalap neng sorwet pule, neng sanding kuburan, gawe sandingan. Apa namanya? Sesajen. Nah, sing ngunu-ngunu kuwi lho, mungkin dimaksudkan persembahan untuk arwah. Nyatane anak putu dikandani ra oleh mangan tenan. Nah, kami kaum santri itu enggak begitu. Kami ngerti kalau begitu itu mubadzir, tidak boleh. Kami ngerti sembelihan untuk berhala itu haram, dan kami enggak pernah melakukan begitu. Yang kami lakukan nyembelih ayam bismillah, enggak ada bismi Nyi Roro Kidul. Cara mencuci daging standar syar'i. Cara menyembelih standar syar'i, sedekahnya pun juga standar syar'i, semua. Sopo ngerti sih Allah menerima, kita mohon pada Allah, terimalah ya Allah, dan hadiahkan pahalanya kepada si fulan. Itu namanya tetap karena Allah. Sama dengan Nabi tadi dulu, bacalah Yasin niat untuk mayitmu. Jadi bukan persembahan kepada mayit, bukan. Ini tolong ojo gampang musyrik nih. Ini bukan persembahan pada arwah. Ini ngelakoni syariate Gusti Allah yang dituntunkan Rasulullah. Hadisnya sudah saya sebut, tapi kita mohon agar Allah menghadiahkannya kepada bapak ibu yang sudah meninggal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ada banyak contoh dalam syariat Islam kita beramal niat atas nama orang lain, pahalanya untuk orang lain. Misalnya dalam hadis Bukhari, kita diperintah menghajikan bapak ibu yang wafat belum sempat haji. Namanya haji badal. Sopo sing nglakoni? Sing nglakoni sapa? Sing urip, anake. Niatnya untuk siapa? Niatnya untuk bapak, ibu yang sudah meninggal. Itu riwayat Bukhari. Ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilah afa ahujju anhu. Wahai Rasul, ketika perintah wajib haji itu datang turun, saat itu bapak sudah tua renta, nggak bisa pergi haji.
Jadi kalaupun mati belum sempat haji, bolehkah aku yang berhaji niatnya untuk apa? Bapak saya. Yang mengerjakan siapa? Anaknya. Untuk siapa? Bapaknya. Itu namanya atas nama kan? Seperti kita yang baca Yasin, niat pahalanya untuk bapak. Kita yang sedekah daging kambing, niat pahalanya untuk bapak. Kita yang mengerjakan manasik haji, niat pahalanya untuk bapak. Baik Rasulullah saat perintah wajib haji turun, ayahku sudah tua renta, nggak bisa pergi haji. Bolehkah aku yang menghajikannya, aku yang mengerjakan niat untuk bapak? Nabi jawab, na'am, hujja anhu wa'tamir, hajikan bapakmu dan umrohkan bapakmu. Ini contoh dalam syariat, hadis Sahih Bukhari, orang diizinkan oleh syariat mengerjakan sesuatu tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan diniatkan untuk orang lain. Dan itu bukan persembahan untuk mayit, itu bukan. Terus puasa, kasus ibu wafat punya utang puasa satu bulan. Ya Rasulullah, inna umi matat wa alaiha saumu syahrin. Wahai Rasulullah, ibu saya wafat punya utang puasa 1 bulan. Afa asumu anha, bolehkah aku berpuasa niat mengqodoi puasa ibu? Yang puasa siapa? Anaknya yang hidup. Niatnya untuk siapa? Untuk ibu yang sudah mati. Nabi jawab, na'am, silahkan kamu berpuasa niat untuk ibu. Nabi sambil bertanya agar orang itu pakai logikanya. Ya apa kalau ibu sampean mati punya utang kepada tetangga manusia? Wajibkah kiranya anak membayar utang itu? Anak itu enggak wajib. Nah, terus Nabi menimpali fadainullah ahaqqu bil qada. Nah, kalau utang kepada manusia saja, anaknya mayit wajib melunasi. Apalagi puasa itu hutang kepada Allah, lebih wajib kamu membayarnya. Ini kalau dikerjakan masuk kategori amal, niat tidak untuk dirinya, tapi untuk bapak ibunya, untuk orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ada sahabat mati nanggung utang banyak entah enggak tahu. Nabi menolak, enggak mau nyolati. Sallu ala sahibikum, salatono dhewe, kancamu ngemplang utang gah nyolat. Makanya dulu kiai pernah berfatwa, koruptor yang enggak ada iktikad baik untuk membayar utangnya ke negara. Kiai berfatwa, hoi kiai-kiai ahli warisnya Nabi, tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enggak mau nyolati orang ngemplang utang, sebaiknya ulama-ulama juga jangan mau nyolati orang yang jadi koruptor. Wis ben disolati Pak Mudin. Seperti Nabi dawuh, sallu ala sahibikum. Hoi, kancamu salatono dhewe, aku gah. Tetap wajib disolati orang muslim. Tapi sebaiknya untuk memberi pembelajaran, biar kapok yang lain, itu ulama-ulama jangan mensolati. Kalau ulama top, sangat top, Mbak Basori misalnya, Mbak Tolha, terus mensolati koruptor, wah kesenengan, apa-apa rarau, kau apa-apa wong Mbah Yaya nyolati, apik bapakku itu. Jadi seakan-akan kayak korupsi itu jadi baik. Nah, terus ada sahabat lain yang enggak tega, karena Nabi menolak mensolati. Akhirnya sahabat itu matur, Rasul, saya yang membayar, saya yang melunasi, teman dilunasi. Akhirnya Nabi pun mau mensolati. Sopo yang bayar utangnya? Dibayar oleh mayit itu sendiri? Apa dibayar orang lain? Dibayar orang lain ya? Dan Nabi pun langsung mau mensolati. Artinya kita itu boleh melakukan di atas namakan orang lain, termasuk bayar utang itu tadi.
Sementara kadang ada ustadz ceramah, gak bisa mas, amal dewe-dewe. Ndonga dewe-dewe, ganjaran dewe-dewe, kirim doa gak bisa. Nah, begitu. Padahal banyak contoh dalam syariat itu, amal tidak untuk dirinya, tapi diniatkan untuk orang lain termasuk bayar utang. Dan contoh lagi, zakat fitrah, mau di NU, di Muhammadiyah, di LDII, di PKS, di HTI, Salafi, macam-macam. Kalau zakat fitrah itu yang bayar ya kepala keluarga sudah. Semua mau NU, mau Muhammadiyah, PKS, HTI, semuanya. Bayi yang baru lahir itu enggak kira, hei bayar dewe, enggak kira. Yang bayar ya tetap kepala keluarga. Yang beli beras, yang ngantar ke masjid ya kepala keluarga. Yang niati ya kepala keluarga, saya. Tapi itu kami niatkan atas nama, ini zakat atas nama diri saya, ya Allah, istri saya fulana, anak saya fulan. Fardhon lillahi ta'ala. Berikan. Siapa yang mengerjakan? Bapak. Untuk siapa? Untuk istri dan anak-anaknya. Itu contoh konkret dalam syariat Islam ada. Amal tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak dan istrinya. Nah, kalau pas ustadznya punya pendapat amal dewe-dewe, ganjaran dewe-dewe, lah mosok bayi dikongkon zakat. Bayi, amal iku dewe-dewe, kon zakat dewe. Anjen sampel. Apa sampel ini? Ya sampel. Kapatek waras. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita ke makam itu baca Quran, baca salam tok monggo, tergesa-gesa segera pergi. Baca Quran monggo, ada dalilnya. Baca Yasin monggo. Cuma ada sebagian ustadz menganggap hadis perintah baca Yasin tadi itu hadis dhaif. Bagaimana umat? Terserah umat. Ikut ulama ahli hadis yang mengatakan hadis Yasin itu sahih, lalu mengamalkannya, monggo. Kenapa mas baca Yasin untuk mayit? Saya ikut ulama yang menghukumi hadis ini hadis sahih. Apa mas nggak gelem Yasinan? Saya ikut ustadz yang menghukumi hadis ini dhaif. Ini monggo, ojo gegeran. Gara-gara menganggap hadis itu dhaif, lalu membid'ah-bid'ahkan yang baca Yasin. Ojo, mereka punya hak ikut ulama. Sama juga punya hak ikut ustadzmu. Hanya secara umum, ulama termasuk Imam Suyuti yang apal hadis 100.000 lebih. Saya yakin dia lebih ahli, lebih pakar, lebih expert di bidang hadis daripada ustadzmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.